Selamat pagi anak ibu kelas 10 perkantoran. Kita jumpa lagi hari ini dalam mata pelajaran korespondensi anak. Jadi kalau sebelumnya waktu kita tatap muka sudah ibu ajarkan bagian-bagian surat. Ada mulai dari kepala surat, tanggal, nomor, lampiran hal, alamat dalam, salam pembuka, isi surat, salam penutup, kemudian nama dan jabatan penanda tangan, kemudian tembusan, dan terakhir nanti ada inisial. Nah, jadi bagian-bagian surat tadi itu diatur susunannya sedemikian rupa sehingga menarik, sehingga cantik dilihat ya. Jadi bentuk surat itu ada 7 ya nak. Bentuk surat itu ada 7. Dan sebelumnya kita sudah mengetik surat tapi belum selesai ya nak. Minggu depan kita akan masuk ke lab. Ibu akan ajarkan kalian bagaimana mengetik surat dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi bentuk-bentuk surat itu yang pertama lurus penuh. Lurus penuh artinya semua dimulai dari batas sebelah kiri. Kemudian lurus penuh atau full block style, ada lurus atau block style, ada setengah lurus atau semi block style, ada lekuk, indented style, ada alinea menggantung atau hanging style, hanging paragraph ya, bentuk resmi official style, dan bentuk dinas gaya Depdikbud. Jadi bentuk-bentuk surat ini nak boleh kalian lihat di halaman 91 buku kita ya nak. Ini ada ibu berikan satu contoh bentuk surat ya. Ini misalnya, nah ini surat dikirim oleh CP Sinar Bagus, Jalan Pohon Pinang nomor 45 Kalimantan. Ini harusnya digaris bawah ya nak. Nah, jadi surat ini ditulis tanggal 21 Oktober misalnya hari ini dengan nomor 100 garis miring SB. SB ini adalah singkatan dari Sinar Bagus. Kemudian garing X atau 10 Romawi karena suratnya adalah Oktober garing 20 tahun surat dikeluarkan. Lampirannya kosong, perihalnya pesanan barang. Artinya CP Sinar Bagus ini memesan barang kepada PT Inti Indurayon ini, kepada yang terhormat. Yang terhormat ada ya, karena ditujukan kepada orangnya melalui jabatan manajer PT Inti Indurayon, Jalan Sirait Uruk nomor 76 Porsea Tobasa, Sumatera Utara. Nah, ini dari ya kepala surat, tanggal, nomor, lampiran hal, alamat dalam, salam pembuka, lalu masuk ke isi surat. Kami telah menerima bla 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 bla, ini kalimat pertama misalnya. Sampai nanti ada di bawah ini hormat kami gitu ya, di bawah ini. Jadi kalau semua bagian-bagian surat itu mulai dari tanggalnya, mulai dari kepala surat sebenarnya bisa, tapi kepala surat ini istimewa, bisa di tengah supaya kelihatan menarik, cantik gitu ya. Jadi kalau bagian-bagian surat mulai dari tanggal sampai ke salam penutup di sini misalnya, dimulai dari batas sebelah kiri, disebutlah itu dengan full block style atau bentuk lurus penuh. Ingat ya nak, nanti akan ada pertanyaan ibu. Ingat, ini contoh yang pertama. Bentuknya adalah lurus penuh karena semua bagian-bagian surat itu dimulai dari batas sebelah kiri. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini yang kedua. Ini tadi kan lurus penuh ya. Sekarang kita mau ubah yang lurus penuh ini menjadi bentuk lurus dengan cara ya. Kalau tadi semua di sebelah kiri, sekarang kita mau ubah. Ini dia ya. Tanggal ini kita klik kanan, lalu cut, kita pindahkan ke sini. Nih, kita pindahkan ke sebelah kanan, klik kanan, lalu paste. Jadi kalau tadi tanggal suratnya ada di sebelah kiri, nama suratnya, bentuk suratnya disebut dengan full block style atau bentuk lurus penuh. Nah, kalau tanggal surat itu sudah bergeser ke kanan ya, bukan lagi di sebelah kiri tapi di sebelah kanan ya nak, tapi di sebelah kanan. Nah, bentuknya menjadi ini ya, tidak hanya tanggalnya saja yang bergeser ke kanan. Di sini kan ada hormat kami gitu ya, ada hormat kami segala macam sampai ke bawah salam penutupnya. Nanti coba perhatikan contoh suratnya ada di halaman 92, 93 dan seterusnya. Jadi kalau tadi yang surat yang pertama ini
semua dari batas sebelah kiri. Nah, sekarang kita udah ganti ya. Nah, ini dia yang kedua. Kalau tadi tanggalnya di sebelah kiri, sekarang menjadi di sebelah kanan. Bentuknya ini ya, selain tanggal ini. Nanti di bawah ini hormat kami di sini dia ya. Hormat kami di sini. Kemudian nama yang menandatangani di sini di sebelah kanan sejajar dengan tanggal ini ya, Nak. Bentuknya menjadi lurus. Ini surat yang kedua. Bentuk lurus. Ingat ya. Bentuk lurus. Nah, sekarang kita mau copy lagi. Kita mau bikin lagi bentuk yang baru ya. Kita copy ke slide yang baru. Seperti ini masih tetap ya. Ini kita kecilkan biar masuk dia ke dalam. Oke. Kemudian kita pindahkan lagi ini. Kita pindahkan ini anak. Ctrl C. Pindahkan kepada yang baru ini. Ctrl V. Nah, tadi ini yang kedua ini adalah bentuk lurus ya nak. Ingat, yang pertama tadi adalah lurus penuh karena semuanya dimulai dari batas kiri. Kemudian yang kedua tanggalnya sudah bergeser ke kanan ya. Sekarang yang ketiga kita mau bentuk yang baru lagi. Kalau ini tadi bentuknya lurus, sekarang mau kita ganti bentuknya menjadi setengah lurus. Cukup dengan ini kita blok seperti yang pernah Ibu ajarkan. Seperti pernah Ibu ajarkan bahwa bentuk paragraf itu ada 3, bentuk lurus, bentuk menjorok atau masuk ke dalam, dan yang ketiga adalah bentuk hanging. Ini kita ganti paragrafnya supaya nanti bentuk suratnya ini none ya, ini none ya. Sekarang kita mau ganti menjadi first line. Oke. Berubah dia menjadi ini, paragrafnya sudah masuk ke dalam. Nah, bentuknya ini bukan lagi lurus ya. Tanggalnya tetap, semuanya tetap sampai dengan salam penutup ini nak, tetap di sebelah kanan. Yang berubah adalah setiap alinea baru dalam penulisan isi suratnya masuk ke dalam, menjorok ke dalam. Maka bentuk surat ini disebut dengan setengah lurus. Yang pertama tadi yang ini tadi lurus penuh ya nak. Yang kedua adalah lurus ya karena tanggal sebelah kanan. Kemudian yang ketiga sudah bentuk setengah lurus karena permulaan paragrafnya sudah masuk ke dalam 5 spasi. 5 spasi, boleh 5 spasi, tapi dengan cara seperti yang Ibu lakukan tadi. Ini bentuk suratnya setengah lurus ya nak, udah beda ya. Tadi kalau yang lurus ini dia lurus, perhatikan tanggalnya ini ini isi suratnya paragraf pertama ini ya, jadi tidak ada yang masuk. Jadi ini bentuk lurus, ini semuanya di sebelah kiri ya. Nah, ini lurus penuh. Nah, sekarang kita mau ganggu lagi yang ini. Ini kita mau ganggu lagi bentuk yang setengah lurus tadi ini, kita mau ubah lagi. Ingat ya nak, ini kita ubah lagi ya. Kita klik ke yang baru. Nah, seperti ini. Kita kecilkan ya nak, supaya pas di sini. Lalu sekarang kita copy isinya. Kita copy isinya ini. Kita copy isinya seperti ini. Ctrl C. Lalu kita Ctrl V. Nah, udah pindah kemari. Tadi ini ya, ingat ini tadi bentuk setengah lurus atau semi block style karena paragrafnya sudah masuk ke dalam. Hanya ini yang terganggu ya, hanya ini yang kita ganggu. Nah, sekarang supaya berubah lagi setengah lurus menjadi lekuk atau indented style atau lekuk, maka yang kita oke lah, nggak usah nomor 4, kita mulai dengan apa namanya itu ya, bentuk hanging atau alinea menggantung. Jadi alinea menggantung ini kita ganti, ambil dari paragraf ini, lalu kita